Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami ingin menyampaikan sedikit materi tentang pengelolaan kurikulum pada mata kuliah pengelolaan kurikulum. Next, selanjutnya. Sebelumnya, kami kelompok 1 yang beranggotakan Adil Suatu Marhamah dengan NIM 2004228, Dina Apriani dengan NIM 2000798, Neneng Ane Nur Adila dengan NIM 2001292, dan juga Siti Zahra Fatimatun Najmi dengan NIM 2003730. Next. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Adilia Uswatun Marhamah dengan NIM 2004228. Materi yang pertama tentang pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan juga kurikulum. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo pada tahun 1982, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua. Sedangkan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Lalu ada prinsip pengelolaan kurikulum. Prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum ini mempertimbangkan kebijakan pemerintah maupun Departemen Pendidikan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana pertama ada produktivitas. Produktivitas sendiri yaitu hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan karena output peserta didik sendiri harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Yang kedua, ada demokratisasi, yaitu proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola pelaksana dan juga subjek pendidik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan juga bertanggung jawab. Yang poin ketiga ada kooperatif. Kooperatif sendiri yaitu agar bertujuan dalam pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu ada kerjasama yang positif dari berbagai pihak. Dalam poin keempat ada efektivitas dan juga efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan kurikulum dengan mempertimbangkan efektivitas dan juga efisiensi tentunya, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat, juga meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan juga waktu. Yang kelima, ada mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Untuk Dina, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan komponen-komponen pengelolaan kurikulum. Boleh. Nah, yang pertama ada fungsi pengelolaan kurikulum. Fungsi
kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Kurikulum tidak lepas dengan pengejaran target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Di bawah ini adalah beberapa fungsi tentang pengelolaan kurikulum antara lain menurut Kurniawan tahun 2013. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan pada siswa untuk mendapatkan hasil yang optimum. Yang ketiga, meningkatkan kesamaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar pendidik. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu mengembangkan kurikulum. Yang selanjutnya ada komponen kurikulum. Menurut Sumanto, Wasti, dan Sutopo dalam buku berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan pada tahun 1982, menyebutkan bahwa kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, objektif atau tujuan. Komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah knowledge atau materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek, seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, minat peserta didik, tuntunan dunia kerja, dinamika perkembangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga ada school learning experience, interaksi belajar mengajar di sekolah. Maksudnya itu interaksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa juga guru menunjang keberhasilan kurikulum, sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya adalah komponen yang terakhir adalah evaluation atau penilaian. Komponen terakhir ini dari kurikulum adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapainya tujuan juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Neneng. Kepada Neneng dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Neneng Alanu Adila dengan NIM 2001292. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Proses pengembangan kurikulum secara umum terdiri dari perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Selain proses kurikulum secara umum, ada 4 tahapan pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya. Antara lain, yang pertama, kurikulum pada tingkat nasional. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini membahas pendidikan pada tingkat nasional yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dari tingkatannya dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan tingkat
pendidikan dari yang terendah sampai ke tinggi. Sedangkan secara horizontal, pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan yang sederajat seperti contohnya SD, MI, dan program paket A. Yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, antara lain merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah, menyusun SKL, standar kompetisi lulus, dan menetapkan isi kurikulum secara keseluruhan. Standar kompetensi lulus berupa rumusan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran pada lembaga pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, bentuk penilaian, dan alokasi waktu disusun pada setiap semester. Yang keempat, pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pada tingkat pembelajaran di kelas, pengembangan kurikulum dilakukan dalam bentuk susunan RPP, Rencana Pelaksanaan Pendidikan, yang dirancang oleh masing-masing guru. Perencanaan tersebut juga meliputi sumber belajar yang akan digunakan. Selanjutnya, kedudukan kurikulum. Kurikulum memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, peran konservatif. Kurikulum bertugas menyimpan dan mewarisi nilai luhur budaya. Dengan itu, sekolah juga sebagai lembaga sosial yang dapat mempengaruhi dan juga membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, peran kreatif. Kurikulum harus bisa mendorong kepada siswa agar mereka berkembang daya kreatifnya. Kurikulum sangat membantu setiap individu untuk mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya. Maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan sebagai alat untuk menilai dan juga sekaligus memperbaiki masyarakat. Nilai-nilai sosial yang ada tidak sesuai dengan keadaan di masa yang akan datang dihilangkan dan perlu diadakan modifikasi dan perbaikan, sehingga kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria yang ada. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan sangat penting dijadikan sebuah pedoman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Saya Siti Zahra Fatati Najmi dengan NIM 2003730. Materi selanjutnya adalah mengenai pendekatan kurikulum. Pendekatan berorientasi, yang pertama adalah pendekatan berorientasi pada bahan pelajaran. Maksud dari pendekatan berorientasi pada bahan pelajaran di sini yaitu mula-mula pelaksanaan dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum itu berdasarkan materi. Inti dari proses belajar mengajar ialah ditentukan oleh pemilihan materi. Dan kelebihan pendekatan ini ialah bahan pengajaran lebih fleksibel dan bebas dalam menyusunnya. Sebab tidak ada ketentuan yang pasti dalam menentukan bahan pengajaran yang sesuai dengan tujuan. Dan kelemahannya ialah tujuan pengajaran kurang jelas, maka susah ditentukan pedoman dalam menentukan metode yang sesuai untuk pengajaran. Lalu yang kedua, pendekatan berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini menempatkan rumusan atau penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi sentral, sebab tujuan adalah pemberi arah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Penyusunan dengan pendekatan berdasarkan tujuan, bahwa tujuan pendidikan dicantumkan terlebih dahulu.
Dari tujuan-tujuan ini menjadi tujuan yang terperinci yang akhirnya ke tujuan yang bersifat operasional. Lalu yang ketiga, pendekatan dengan pola organisasi bahan. Pendekatan ini dapat dilihat dari pola pendekatan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pendekatan pola subjek matter kurikulum. Pendekatan ini penekanannya pada mata pelajaran secara terpisah-pisah, misalnya sejarah, ilmu bumi, biologi, dan lainnya. Mata pelajaran ini tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, pendekatan pola korelate kurikulum. Pendekatan ini dengan pola mengkelompokkan beberapa mata pelajaran yang seiring, yang bisa secara dekat berhubungan, misalnya IPA, IPS, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pendekatan pola integrat kurikulum. Pendekatan ini didasarkan kepada keseluruhan hal yang mempunyai arti tertentu. Keseluruhan ini tidak hanya merupakan kesimpulan dari bagian-bagiannya, tetapi mempunyai arti tertentu. Selanjutnya, pendekatan rekonstruksionalisme. Pendekatan ini memfokuskan kurikulum pada masalah penting yang dihadapi masyarakat, seperti polusi, ledakan, penduduk, malapetaka akibat tujuan teknologi. Dalam gerakan ini terdapat 2 kelompok yang sangat berbeda pandangan terhadap kurikulum, yaitu yang pertama, rekonstruksionalisme konservatif. Pendekatan ini menganjurkan agar pendidikan ditujukan kepada peningkatan mutu kehidupan individu maupun masyarakat dengan mencari penyelesaian masalah-masalah yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, rekonstruksionalisme radikal. Pendekatan ini menganjurkan agar pendidik formal maupun non-formal mengabdikan diri demi tercapainya tatanan sosial baru berdasarkan pembagian kekuasaan dan kekayaan yang lebih adil dan merata. Lalu selanjutnya adalah pendekatan humanistik. Kurikulum ini berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bahan integral dari proses belajar. Para pendidik humanistik yakin bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum agar belajar itu memberi hasil maksimal. Dan yang terakhir adalah pendekatan akuntabilitas. Akuntabilitas lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat akhir-akhir ini menjadi hal penting dalam dunia pendidikan. Suatu sistem yang akuntabel menentukan standar dan tujuan spesifik yang jelas, serta mengatur efektivitasnya berdasarkan taraf keberhasilan siswa untuk mencapai standar itu. Lalu materi selanjutnya adalah tujuan pengelolaan kurikulum. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, tujuan pengelolaan kurikulum adalah untuk mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan juga untuk dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.